Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi dengan segala syukur kami bersyukur berterima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau yang memperlayakan kami, memperkenankan kami datang ke tempat ini. Di dalam ibadah kami sebagai keluarga kerajaan Allah yang dikuduskan, sebagai penyembah-penyembah Allah yang diperkenankan memuji, memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Sekali lagi kami minta juga rahmat anugerah-Mu untuk belas kasih-Mu yang begitu besar. Curahkanlah atas kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan Kau nyatakan kepada kami, khususnya di dalam minggu-minggu Lent ini, mengingat Prapaskah ini menjadi kesempatan kami merenungkan, merefleksikan diri kami, dan untuk terus memandang kepada salib Kristus. Berkatilah setiap kami, buka hati dan pikiran kami menjadi orang-orang yang haus dan lapar, menjadi orang-orang yang terus mau dipuaskan dahaganya dengan kebenaran yang sejati, yaitu firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, berkenan memakainya, menyatakan isi hati-Mu saja, urapi dengan kuasa-Mu. Menyerahkan setiap kami tanpa terkecuali. Tuhan, persiapkan hati pikiran kami, buka telinga kami, menjadi orang-orang yang terus mau belajar, mau dibentuk, mau dikoreksi, dan mau dipimpin oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah rahmat-Mu atas kami gereja-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membuka kitab Lukas pasal yang ke-13. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lent yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan harus menunggu? Mari kita membaca Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9 secara bergantian. Mulai dari saya 1, Bapak Ibu jemaat sekalian 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-9, Lukas pasal yang ke-13. Yang sudah menemukan kita membaca secara bergantian, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sudah 3 tahun buah pada pohon ara ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini? Berada di hari-hari Prapaskah sampai kepada Paskah. Maka selama berabad-abad di dalam gereja, tradisi gereja ini sebagai perjalanan rohani untuk menuju kepada salib. Lent, Prapaskah bukan sekedar tradisi gereja yang dilakukan ritual, tetapi Lent itu, Prapaskah itu adalah waktu ketika gereja berhenti sejenak dari kesibukan hari-hari hidupnya untuk dengan jujur memeriksa diri, memiliki waktu-waktu berdiam untuk boleh belajar mengkoreksi diri di hadapan Tuhan. Inilah yang diharapkan tradisi gereja di dalam minggu-minggu Lent. Itu sebab walaupun kita tidak menjalankan ritualnya, prosesnya, tapi kita boleh membawa dan menghayati tradisi gereja ini di dalam ibadah kita, sehingga kita melakukan khotbah minggu Lent di dalam beberapa minggu ke depan ini. Maka dalam masa ini gereja diingatkan kembali kepada 2 hal yang besar. Ini goal utamanya, bahwa kita gereja diajak untuk serius memikirkan tentang dosa manusia dan secara personal tentang diri kita. Loh Pak, saya kan sudah terima Yesus, ya sudah dong. No, justru tanda kita menjadi orang-orang yang telah menerima Kristus adalah orang-orang yang terus punya hati mau terus dibuka, mau terus dibongkar, mau terus dikoreksi, mau terus dibentuk. Inilah gereja.
Gereja tidak menjadi gereja karena menjadikan Yesus starting point, menerima dia di awal lalu ditebus selesai. Tapi gereja menjadi gereja karena kita di dalam Kristus ada kerelaan untuk mau terus dikoreksi. Maka minggu-minggu Lent menjadi momen kita berdiam, mengkoreksi lagi ego kita, kemarahan kita, segala cara kesalahan-kesalahan kita yang mungkin telah menjadi kerak, yang mungkin telah terlalu lama kita bangun tembok di mana Tuhan tidak boleh intervensi. Sekarang ada kerelaan untuk mau terus belajar untuk dikoreksi. Ini minggu Lent. Tetapi yang kedua, tidak berhenti di dalam keseriusan melihat dosa, tetapi juga melihat justru dari kesadaran itu supaya tidak menjadi putus asa dan tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mengalahkannya. Tetapi yang kedua, minggu Lent mengajar kita untuk melihat betapa besarnya kasih setia Allah di dalam Kristus yang membawa kita melihat kepada pengorbanannya di atas kayu salib. Ini minggu Lent. Karena itu selama masa-masa Lent, gereja sering membaca teks-teks Alkitab untuk menolong khususnya melihat teks-teks yang melihat kepada kejujuran hati di hadapan Tuhan. Kerap kali dalam tradisi gereja, umat Tuhan ulang-ulang membaca Mazmur 51, ratapan Daud akan dosanya. Termasuk juga di dalam hal-hal yang lain tentang seruan permohonan pengampunan. Nah, ini yang dilakukan oleh gereja. Sebab itu iman Kristen membawa kita menyadari apa arti kita beriman. Bukan hanya tentang pengetahuan kebenaran saja, bukan tentang aktivitas-aktivitas gereja saja, itu yang membuat saya mengidentifikasi diri sebagai orang beriman. No, tetapi iman Kristen dimulai dari kesetiaan, konsistensi untuk terus mengalami pertobatan di hadapan Allah. Ini arti kita menjadi gereja. Maka minggu yang lalu melalui Vikaris Indra kita telah melihat tentang kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Di sana kita melihat bagaimana Yesus dicobai oleh si iblis dan ditawari jalan cepat menuju kuasa dengan cara menyembah iblis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menolak semua jalan itu dengan jalan-jalan yang mudah, bukan menjadi jalan kemuliaan. Dia memilih jalan ketaatan kepada Bapa. Dan kita tahu jalan ketaatan yang dipilihnya itu membawa dia sampai kemana? Ke salib. Ke salib. Untuk menyatakan kemuliaannya dengan cara jalan salib. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam perenungan kita pada hari ini, perjalanan Lent tidak hanya mengajak kita untuk mengagumi ketaatan Yesus sehingga dia menjadi guru moral. Enggak, tidak itu poinnya. Justru Lent mengajak kita berhenti dan bertanya tentang hidup kita dengan telah memandang kepada salib Kristus. Sekarang kita melihat diri kita lewat terang salib itu, untuk kita boleh berdiam sejenak di bawah salib itu, untuk kita mengkoreksi diri kita. Apa yang perlu kita pertanyakan pada diri kita ketika kita berdiam di hadapan salib? Setidaknya hari ini mari kita mengambil momen sekali lagi untuk merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita tanya bagi diri kita? Yaitu, apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh senantiasa berubah di hadapan Tuhan? Inilah pertobatan, satu konsistensi perubahan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita bertanya kembali, bertahun-tahun kita menjadi Kristen, berhari-hari kita menjadi orang-orang yang terus beribadah kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berubah di hadapan Tuhan? Apakah kita senantiasa ada pertobatan yang nyata dari hari ke hari sebagai seorang Kristen? Atau jangan-jangan, mari kita bertanya, mari kita menyelidiki. Jangan-jangan selama ini kita hanya menjadi orang Kristen yang menjalani sepertinya kehidupan rohani, sepertinya dari minggu-minggu beribadah, melayani dari tahun ke tahun demikian. Tetapi sebenar-benarnya tidak terjadi perubahan yang sungguh di dalam hati kita. Jadi sembari tiap hari terus di dalam kehidupan berstatus Kristen dan aktif pelayanan gereja, tapi tidak ada kerelaan untuk terus berubah, tidak ada kerelaan untuk terus dibentuk. Saudara, itu bukan kekristenan. Maka itu sebab sekali lagi Lent mengundang kita untuk berdiam, untuk kita tidak menjadi aktivis-aktivis rohani, untuk tidak kita menjadi minggu demi minggu dalam setahun-tahun hidup kita terus melayani, tapi tidak ada kerelaan untuk membuka diri untuk dikoreksi di hadapan Tuhan. Itu sebab hari ini kita membawa perenungan kita
kebenaran firman Tuhan hari ini dari pembacaan teks dari Lukas pasal 13, satu bagian teks yang sangat tajam dari Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan tentang kebenaran ini. Di sini Yesus memulai dengan membicarakan dua tragedi yang menjadi pembicaraan orang banyak pada saat itu. Jadi ada konteks yang benar-benar satu peristiwa yang sedang terjadi. Tetapi dari dua tragedi itu, Yesus sedang membawa para pendengar pada saat itu dan sekaligus kepada kita saat ini sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam dari sekedar mengetahui atau menggosipkan tragedi yang terjadi. Bukan tentang peristiwa itu di mana orang-orang yang mati itu berdosa, tetapi melalui momen itu Yesus menarik pendengar, Yesus membawa kita untuk bertanya tentang diri kita. Tentang hidup kita sendiri, bagaimana sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan melalui percakapan ini, Yesus mengajukan satu pertanyaan yang sangat-sangat serius kepada kita semua. Ini yang kita mau renungkan. Berapa lama lagi Tuhan harus menunggu kita? Saudara, ini pertanyaan penting. Seolah-olah seringkali orang mengatakan, ketuklah pintu Tuhan, maka Tuhan akan buka, Tuhan akan melimpahkan berkat. Tetapi Alkitab ulang-ulang berkata, Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Engkau terus menutup pintumu. Engkau terus melarikan diri dari Tuhan. Maka pertanyaan hari ini yang kita mau renungkan di dalam masa Lent ini. Saudara, berapa lama lagi Tuhan harus menunggu kita? Berapa lama lagi Tuhan harus menunggumu? Berapa lama lagi Tuhan harus menunggu untuk engkau membuka hatimu untuk mengkoreksi bagian itu? Berapa banyak lagi engkau terus menyimpan segala dosa yang tidak mau Tuhan koreksi? Engkau tidak mau membongkar egomu, engkau tidak mau membongkar amarahmu, dan segala hal-hal yang lain. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Maka pertanyaan inilah yang menjadi pusat perenungan kita hari ini. Dan dengan memperhatikan kepada Lukas pasal 13 yang kita baca, mari kita pelajari, mari kita lihat, mari kita menyelidiki kebenaran yang akan mengkoreksi hidup kita. Apa yang sebenarnya mau dinyatakan dari Lukas pasal 13 ini? Yang pertama, dari Lukas pasal 13 sebenarnya firman mau mengatakan tragedi segala hal masalah atau hal-hal yang mengalami pergumulan dalam kehidupan kita bukan berarti karena kita memiliki dosa yang lebih besar. Sekali lagi, bukan karena kita mengalami tragedi, mengalami masalah, itu tanda kita orang berdosa. Bukan itu konsepnya. Alkitab tidak mengatakan hal ini. Masih banyak mindset orang Kristen berkata seperti ini. Bahkan kalau kita mengalami pergumulan, seringkali kita mulai bertanya, Tuhan, emangnya aku salah apa? Emangnya aku dosa apa sehingga Tuhan kasih aku hukuman ini? Nah, seringkali konsep ini masih terjadi dalam kepala kita. Memang ada saat-saat di mana kalau kita terus di dalam kebebalan, Tuhan membiarkan kita, mengizinkan kita masuk ke dalam kecelakaan. Tetapi di dalam aspek yang lain, firman Tuhan mau mengatakan, ada saat-saat di mana dalam kesetiaan kita pun Tuhan mengizinkan tragedi harus terjadi. Nah, ini yang kita mau lihat. Maka teks ini dimulai dengan dua tragedi. Pertama dikatakan, orang-orang Galilea pada saat itu baru saja terjadi dibunuh oleh Pilatus. Pilatus yang nanti akan menyalibkan Tuhan Yesus ternyata punya pergumulan besar di dalam kepemimpinannya sebagai gubernur. Kemungkinan mereka sedang mempersembahkan korban. Jadi mereka melakukan ada ibadah ritual di Galilea, lalu mempersembahkan kurban bakaran. Tetapi ketika mereka melakukan itu dan justru disitulah dilihat mereka tidak bersiaga di dalam perang, maka Pilatus datang menyerang mereka untuk membantai mereka. Maka sembari mereka sedang melakukan kurban, mereka yang mengalami jadi kurban. Maka Lukas mencatat satu peristiwa yang sangat mengerikan, bahwa darah mereka bercampur dengan kurban yang mereka persembahkan. Ini tragedi yang begitu besar pada saat itu. Tragedi kedua adalah Menara Siloam yang runtuh. Jadi ada bencana. Akhirnya menewaskan 18 orang yang tertimpa oleh karena bangunan itu. Maka dalam hal ini Yesus mau membawa pendengar untuk melihat dua tragedi di dalam cara yang berbeda. Tragedi yang pertama terjadi oleh karena kejahatan manusia. Tragedi yang kedua terjadi oleh karena kecelakaan atau bencana. Maka pada zaman itu banyak orang Yahudi yang sebenarnya memiliki mindset yang sama dengan kita, yang sebenarnya memang di dalam perjanjian lama motif ini muncul.
Seperti waktu orang yang cacat itu ditanyakan kepada Yesus, murid-muridnya tanya, oleh karena dosa siapa dia buta seperti ini? Nah, mindset itu selalu ada dalam pikiran mereka. Demikian ketika orang mati karena hal yang sangat ekstrim seperti dua perkara tadi, maka mindsetnya orang Yahudi memiliki pemahaman yang sangat-sangat sederhana, and yet terpatri di kepala mereka. Penderitaan besar seperti itu terjadi pasti karena mereka punya dosa besar. Nah, ini yang mereka pikirkan. Jika seorang mengalami tragedi, maka orang-orang berpikir pasti orang itu berdosa terhadap Allah. Maka penghakiman Tuhan tiba kepadanya, makanya mereka mengalami tragedi demikian. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita melihat dari narasi ini, Yesus menolak cara berpikir yang demikian. Ia bertanya kepada mereka, apakah kamu mengira orang-orang itu lebih berdosa daripada yang lain? Jawabnya tidak, kata Yesus. Namun Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang jauh lebih besar dan mengejutkan. Yesus menarik mereka keluar dari cara pikir mereka. Yesus tidak menjawab untuk mengkoreksi pikiran mereka, tapi menarik mereka keluar dari pikiran itu. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa seperti cara yang demikian. Loh, kok nggak nyambung? Ini nanya dosa besar apa yang mereka lakukan. Kamu pikir mereka lebih berdosa daripada kamu? Sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Sebenarnya sudah mengcounter. Jangan kamu pikir kamu tidak mengalami itu maka kamu lebih baik dari mereka. Sebaliknya, jangan kamu pikir karena mereka mengalami itu karena mereka dosa besar. Dosamu tidak lebih kecil dari mereka. Tetapi peringatannya, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Maka di sini Yesus menggeser fokus pembicaraan, fokus cara pikir mereka, mengkoreksi mindset mereka. Bukan lagi tentang dosa orang lain. Nah, ini yang menjadi penting. Tetapi Yesus membawa mereka untuk belajar melalui setiap tragedi, melalui setiap peristiwa, langsung belajar melihat kepada diri, untuk belajar melihat kepada pertobatan dari dosa di dalam diri kita. Maka Yesus bahkan mengulang kalimat kata pertobatan itu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan demikian. 2 kali di dalam ayat 3, ayat 5. Precisely kalimat yang sama ditekankan oleh Yesus. Kenapa harus 2 kali? Kita tahu di dalam Alkitab, kalau ada pengulangan itu penekanan. Itu menjadi hal yang harus diperhatikan dengan serius. Maka ketika Yesus menekan kalimat ini 2 kali, mengulang kalimat ini 2 kali, karena justru di sini Yesus mengkoreksi cara pikir kita. Saudara, ini realitanya. Manusia, which is kita, manusia sangat mudah berbicara tentang dosa orang lain. Tetapi sangat sulit melihat dosa diri sendiri. Even pepatah common di Indonesia ada hal ini kan ya. Semut di seberang lautan engkau bisa lihat, balok atau kalimatnya diganti kadang gajah di depan matamu kamu tidak bisa lihat. Dosa orang yang begitu kecil terlalu gampang untuk dibicarakan. Dosa apa sih dia? Tetapi untuk merefleksikan diri terlalu susah. Somehow kalau orang punya salah kita terlalu gampang marah. Tapi kalau kita yang punya salah kita terlalu gampang bilang kenapa orang tidak ngerti saya. Nah, inilah realitas dunia. Tragedi, saudara, tragedi. Bahwa realitas yang kita lihat di dunia bukan selalu tanda dosa yang besar itu melalui manusia menjadi rusak karena hal-hal besar yang dilakukan. Tetapi Alkitab mau mengatakan, ironisnya adalah bahwa kita tidak pernah mengingat diri kita menjadi orang yang terlalu bermasalah dan kita merasa kita tidak membutuhkan pertobatan lagi. Ini masalah. Yesus memakai kata metanoia di dalam peringatan ini. Berarti perubahan pikiran, perubahan hati, dan perubahan arah hidup. Inilah yang disebut dengan definisi pertobatan. Maka yang dinyatakan oleh Yesus, pertobatan bukan sekedar rasa bersalah. Oh guilty, aku sungguh-sungguh aduh cilakaku. Bukan sekedar itu. Tetapi apa arti kalau kamu tidak bertobat,
kalau kamu tidak metanoia di dalam hari-hari hidupmu, satu kesadaran untuk terus mengalami perubahan cara pikir, perubahan hati, perubahan arah hidup. Kalau kamu tidak memiliki hati yang demikian, kamu akan binasa dengan cara yang sama. Ini peringatan Tuhan. Saudara, peringatan ini tidak diberikan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Peringatan ini dituliskan kepada orang yang mengenal Tuhan. Berarti peringatan ini kepada kita, kepada kita. Maka di sini kita boleh belajar, masalah terbesar manusia bukan penderitaan yang ada di tengah-tengah dunia. Masalah terbesar di dunia bukan tentang perang, walaupun itu memang berat, kita melihat realitas perang itu mengerikan. Tetapi sesungguh-sungguhnya melampaui hal itu, masalah terbesar di dalam kehidupan manusia adalah hidup tanpa pertobatan di hadapan Allah. Ini yang membuat hati manusia itu rusak, hati manusia itu kosong dan menjadi manusia yang barbar di dalam realitasnya karena tidak ada pertobatan. Realitas dunia yang menjadi rusak itu justru berakar dari satu realitas terbesar masalah manusia, yaitu ketidaktaatan atau ketidakrelaan untuk mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Maka seringkali hidup kita ini seperti kelihatan rohani. Kita seperti orang-orang yang terus berjalan baik, tapi hati tak pernah mau dibuka di hadapan Tuhan. Satu ilustrasi yang menarik untuk memikirkan hal ini. Saudara sekalian, seringkali hidup rohani kita itu seperti alarm pagi hari. Orang-orang kalau udah tidur bikin alarm di pagi hari supaya kita jangan ketiduran kan ya, supaya kita bisa bangun. Waktu alarm itu berbunyi, masalahnya karena sudah habitus, kita punya kebiasaan kedua. Waktu alarmnya bunyi, kita tekan snooze. Snooze dulu. Kita nggak matikan, kita bikin snooze supaya nanti dia bunyi lagi gitu kan ya. 5 menit kemudian dia berbunyi lagi. Kita tekan lagi snooze-nya. Lalu 5 menit kemudian bunyi lagi. Tetapi kita lupa. Kita pikir kita masih punya waktu. Kita lupa sudah berapa kali kita lakukan hal itu. Pada akhirnya kita bangun, lalu kita sadar sudah lewat waktunya, sudah lewat, sudah terlambat. Maka seringkali firman Tuhan seperti alarm dalam hati kita. Dia bunyi, dia kasih reminder, dia kasih suara yang begitu keras untuk menegur kita. Tetapi seringkali kita berkata, oke, aku tahu. Tapi ya sudahlah, nanti masih ada waktu, sebentar lagi. Ini ulang-ulang dalam kerohanian kita. Ironis saudara-saudara sekalian, maka dalam hal ini kita boleh menyadari satu teguran bagi kita pada pagi hari ini. Terlalu banyak orang Kristen, terlalu banyak kita, orang-orang yang ada di dalam gereja, sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menolak Tuhan. Siapa dari kita yang menolak Tuhan? Kita terima, kita percaya, and yet ironisnya di mana? Kita hanya terus berkata, nanti. Saya percaya kok, tapi panggilan itu tiba, nanti. Saya percaya kok, tapi ketika pengkoreksian itu diberikan, tunggu. Ketika Tuhan mempercayakan satu kesempatan, masih ada waktu. Ketika Tuhan mengkoreksi untuk kita keluar dari lumpur dosa yang sebenarnya akan mencelakakan kita, sebentar lagi saya tahu kok batasnya. Nah ini, orang kalau udah berdosa selalu punya mindset, ya memang kalau mereka yang lakukan itu ya memang bodoh, makanya mereka rusak. Tapi kalau aku tahu batasnya, aku tahu. Seorang yang pakai narkoba bilang, saya tidak mungkin addicted Pak. Kalau mereka yang memang bablas karena mereka tidak tahu batasnya. Saya tahu cara membatasi diri. Nah ini orang-orang yang bilang, saya percaya Tuhan, tapi tunggu nanti. Inilah kecelakaan kita. Kedua, setelah bicara tentang peringatan, bukan soal kecelakaan menjadi karena itu identifikasi karena kita berdosa besar, tapi melalui realitas-realitas masalah kita diajak untuk merefleksikan diri kita. Yang kedua, melalui cerita itu diteruskan kepada perumpamaan pohon ara. Mari kita perhatikan dari ayat 6 sampai ayat ke-8, Yesus melanjutkan dari tragedi dilanjutkan kepada perumpamaan pohon ara. Yesus meneruskannya dengan menceritakan seorang yang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Means ini tempat yang digarap. Ini bukan kucuk-kucuk tiba ke hutan ada satu pohon tidak berbuah. Ini memang sengaja ditanam, dipelihara. Ini poinnya. Bagi pendengar pada waktu itu, gambaran ini sangat familiar.
Karena pohon ara itu sering ditanam di kebun anggur dan diharapkan menghasilkan buah. Namun dalam cerita ini kita melihat pemilik kebun datang dan benar-benar mencari, dia menyelidiki, mencari buah dan tidak menemukannya sama sekali. Apa yang dikatakan di situ? Dia datang bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 tahun berturut-turut. Jadi bukan sekali datang dia kesel lalu dia mau tebang. Tahun pertama sudah datang, tahun kedua sudah datang, tahun ketiga ini dikatakan sudah 3 tahun aku menunggu. Tapi nggak ada. Maka di dalam teks Yunaninya kalimatnya itu benar-benar mau menekankan sama sekali aku tidak menemukan apapun. Means bunganya pun tidak ada. Begitu jengkelnya sang tuan yang empunya ini. Artinya pemilik kebun ini benar-benar sudah cari, sudah mengelolanya, sudah mengupayakannya, sudah menantinya selama 3 tahun itu, tapi sama sekali nggak ada hasil. Akhirnya ia berkata, sudah, tebanglah dia. Ini adalah keputusan yang sangat tegas tentunya, no compromise karena sudah nanti terlalu lama, tetap tidak mau berbuah. Sebab pohon itu tetap dianggap tidak berguna. Tetapi cerita itu tidak berhenti di situ kan ya. Kita melihat tiba-tiba muncul tokoh lain. Tadi hanya berbicara tentang seorang tuan yang empunya tanah melihat pohon ara yang ditanamnya. Tetapi sekarang tiba-tiba muncul tokoh lain. Seorang pengurus kebun, tukang kebun doang, tapi diberi hak untuk bicara. Apa kata sang tukang kebun? Ia berkata, Tuan, biarkanlah dia tahun ini 1 tahun lagi masih dikasih kesempatan. Dengan kata lain, apa yang mau dikatakan si pengurus, si tukang kebun itu? Tundalah penghakimanmu, tunda penghakimanmu. Bahkan dia berkata, bukan hanya sekedar tunda, dia masih memasang badan untuk mengupayakan pohon itu. Dia akan mencangkul tanah di sekeliling pohon itu dan menggemburkannya. Kemudian dia berkata bahwa dia akan memberi pupuk. Ini adalah gambaran usaha plus lagi, ditambahkan lagi memperjuangkan sang pohon ara. Dia mengusahakan agar pohon itu untuk bisa segera dapat berbuah. Pengurus kebun bersedia melakukan sesuatu yang lebih ekstra untuk memberi kesempatan kepada pohon itu. Apa yang hendak narasi ini sampaikan sebenarnya? So what? Poin ini mau bicara tentang apa kepada kita? Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat suatu yang sangat-sangat besar, suatu hal yang sangat-sangat indah. Sebenarnya mau bicarakan tentang hati Tuhan untuk kita. Inilah maksud dari perumpamaan ini, bahwa kesabaran Allah memberi waktu bagi pertobatan terlalu besar. Sekali lagi, kesabaran Allah untuk menanti pertobatan dalam hati kita dari diri kita, menanti pertobatan dari kita terlalu besar. Bahkan tidak hanya kesabaran dia menanti pertobatan, Allah sendiri mengusahakan pertobatan itu terjadi dalam hati kita. Maka kisah ini menjadi cermin bagi kita hari ini. Begitu banyak ironi kehidupan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang ironis. Banyak orang hidup bertahun-tahun dalam gereja, melayani, mendengar firman. Mereka mengetahui Injil, tahu tentang arti pengorbanan Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Tahu, tetapi hidup tidak berubah. Hidup tidak mengalami pertobatan, hidup tidak berdampak. Maka saudara sekalian, pohon yang tidak berbuah itu bukan pohon mati kan ya. Pohon itu hidup, dia berdaun, rindang. Pohon yang tidak berbuah bukan pohon yang mati. Tetapi Alkitab mau kasih tahu, pohon itu adalah pohon yang hidup tanpa tujuan. Itulah pohon yang layak untuk ditebang. Bicara apa ini? Hidup kita. Hidup kita. Maka yang ketiga, bagian terakhir dari perenungan ini, apa yang mau disampaikan Alkitab? Ya, diberikan berita tentang teguran itu, tetapi diberikan juga berita tentang kesempatan pertobatan itu. Maka warning sekarang adalah di dalam ayat 9. Kesempatan itu tidak selamanya ada. Saudara, perhatikanlah panggilan Tuhan ini. Urusan bisnis kita terlalu aminkan kalimat ini. Opportunity tidak selalu ada, kejar. Tapi urusan panggilan Tuhan menjadi suatu hal yang terlalu gampang untuk kita abaikan.
Hari ini firman Tuhan memberikan peringatan yang begitu serius. Kesempatan itu tidak selalu ada. Kalimat terakhir dari perumpamaan itu sangat menegangkan. Jika tahun depan ia berbuah baik, maka silahkan. Tapi sang tukang kebun bilang, jika tidak, tebanglah dia. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk buah itu karpos, bahasa Yunaninya. Sebenarnya mau menekankan tentang apa? Itu menunjuk kepada hasil yang nyata. Jadi si tukang kebun bilang, jika tahun depan dia karpos, dia menunjukkan hasil yang nyata, bukan sekedar buah pasir, dia menunjukkan hidup yang berbuah, maka dia baik. Tetapi kalau tidak, tebang. Maka dalam hal ini kita melihat Alkitab seringkali memberikan gambaran tentang buah melambangkan kehidupan yang berbuah, kehidupan yang menghasilkan, kehidupan yang menyatakan satu hasil yang nyata, karakter yang diubahkan, dan ketaatan kepada Allah. Ini nuansa buah yang disampaikan oleh Alkitab. Maka di sini kita melihat dua kebenaran sekaligus yang mau disampaikan. Bahwa ya, di satu sisi Allah memberi waktu, tetapi waktu itu tidak selama-lamanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada batasnya. Maka sering kali kita melihat pengajaran yang palsu, iman yang keliru telah dibentuk di dalam hati orang di dalam gereja. Apa itu? Sering kali kita melihat orang-orang mempermainkan kesabaran Allah. Bahwa kesabaran Allah itu, panjang sabarnya Allah itu sebagai izin untuk menunda pertobatan. Nah, ini yang terjadi realitasnya. Orang kalau sudah mengerti kasih Allah, maka akan excuse keadilan Allah. Ya seperti anak lah ya. Setahu-taunya dia galaknya mamanya, tapi kerap kali dia tahu lihat peluang. Iya, sampai tunggu teriakan luar biasa. Mandi enggak? Baru lari dia kan ya. Nah ini realitas manusia. Tunggu sampai Tuhan pukul baru kapok. Tapi setelah dipukul baru tanya, kenapa aku terus yang dipukul? Nah ini realitas kebodohan anak-anak, kita rasa lucu. And yet itu terjadi dalam kebodohan kita di dalam dosa. Maka dalam hal ini menjadi teguran. Iman yang palsu itu harus dikoreksi. Allah memberi waktu bagi pertobatan. Tetapi ketahuilah saudara sekalian, ingatlah hai gereja, waktu itu tidak berlangsung selamanya. Apa yang menarik dari akhir perumpamaan ini? Mari kita perhatikan. Yang paling unik dari cerita ini adalah kalimat itu berhenti kepada kalimat si tukang kebun. Kasih aku waktu, aku akan garap. Setelah itu 1 tahun lagi dia akan berbuah. Kalau tidak, tebanglah. Dan apa jawaban Yesus? Nothing. Tidak ada jawaban. Yesus tidak menyelesaikan cerita itu. Loh kenapa dibiarin gantung? Penasaran kan ya? Kalau kita nonton film, ini gimana sih? Selesai nggak? Salah satu film yang saya paling suka, bikin sakit kepala, and yet suka, tetapi pulang masing-masing boleh interpretasi. Film lama sih, Inception. Siapa pemainnya itu? Leonardo, ya itulah ya namanya. Dalam mimpi, masuk mimpi. Di ending lalu orang bilang, iya jadi sebenarnya tadi itu masih mimpi selesainya. Oh enggak, sudah final. Akhirnya orang berdebat. Nah itu sutradara yang berhasil bikin orang berantem setelah nonton gitu ya. Jadi gimana? Interpretasinya luas sekali. Karena gantung. Ternyata Alkitab memberikan narasi-narasi yang demikian banyak sekali. Perumpamaan anak yang hilang setelah si sulung dipanggil. Silent. Apakah si sulung kembali masuk? We don't know. Sama pertanyaan dalam hal ini. Yesus tidak menyelesaikan cerita itu. Yesus tebang enggak itu pohon? Atau dia tunggu setahun lagi? Silent. Kita tidak tahu. Dan kita tidak benar-benar diberitahu apakah pohon itu akhirnya berbuah atau tidak. Apa akhirnya pohon itu disebut menjadi pohon yang baik atau dia ditebang? Kenapa dibiarin demikian? Karena menarik, justru narasi ini memiliki jawaban tidak dalam cerita itu sendiri. Jawaban cerita itu ada di mana? Pada kita. Pada pendengar. Karena pertanyaan itu ada pada kita. Berbuahkah engkau? Berbuahkah engkau?
Maka perumpamaan ini adalah cermin dan tujuan Yesus justru sedang berkata bahwa Tuhan masih memberi waktu kepadamu. Ketika panggilan itu diberikan kepadamu, panggilan untuk menarikmu dari kebodohanmu, dari kedegilanmu, dari egomu, dari amarahmu, dari bolak-balik engkau terap membangun tembok untuk Tuhan tidak boleh intervensi bagian itu. Sekalipun engkau melayani Tuhan, Tuhan masih tunggu. Tapi ingat saudara, waktu itu tidak selamanya ada. Sekarang saya tarik sedikit, izinkan saya ambil waktu untuk melihat kepada konsep pohon ara di dalam Alkitab. Saudara, menarik, tema pohon ara bukan hanya ada di Perjanjian Baru, dari Perjanjian Lama dan bahkan ulang-ulang dalam Perjanjian Baru. Untuk memahami betapa tajamnya perumpamaan ini, maka kita melihat narasi tentang pohon ara di dalam Alkitab. Bagaimana Allah memakai simbol pohon ara sehingga kita boleh benar-benar serius tentang mengapa kita digambarkan seperti pohon ini. Misalnya di dalam Perjanjian Lama pohon ara seringkali dipakai sebagai gambaran tentang umat Allah. Jadi umat Allah itu diidentifikasikan sebagai pohon ara. Di dalam kitab Hosea misalnya, Tuhan berkata bahwa ia menemukan Israel seperti buah pertama dari pohon ara. Oh, itu satu sukacita. Sudah tanam, tunggu tahun-tahun lalu berbuah. Itu sukacita besar bahwa yang kuhasilkan ini penting. Saudara, investasi pohon ara itu ya kita kan nggak seperti yang sekarang bisa bikin satu pohon itu dalam 2 tahun, 3 tahun langsung berbuah kan ya. Kalau dulu, masa orang tua dulu, investasinya itu benar-benar iman. Kalau saya pergi ke daerah, orang-orang tua itu tanam dulu seperti duku, seperti durian, seperti manggis juga sebenarnya, atau seperti kemiri biasanya di daerah NTT. Pohonnya itu gede, berapa tahun baru berbuah. Buah pertama rata-rata zaman dahulu itu paling cepat buah pertama itu 10 tahun saudara, 10 tahun. Maka orang tua itu bilang, anak masih kecil-kecil, seperti saya, anak saya seperti Benedict dan Toby 7 sama 4 tahun. Ini papa tanam buat kamu ya. Anak kecil bilang, oh iki pohon kayak gini, apa ini gak ngerti. 1 tahun berdiri, oh dia lihat masih sama tingginya dengan dia. 2 tahun, 3 tahun udah gede. Wah dia lihat, papa tanam ini buat apa ya? Oh mungkin maksud papa ini jadi tempat ayunan. Dibikin ayunan, goes-goes. Dia gak ngerti. Sampai dia remaja, baru dia lihat itu berbuah. Nah sekarang ini berbuah buat sekolahmu. Kamu tamat, kamu bisa kuliah. Ini buat kamu. Sampai kamu punya anak, ini buat kamu. Investasinya gede. Tapi saudara, tunggu 10 tahun. Kalau ternyata pohon itu tidak berbuah, lemesnya sudah investasi itu berpuluh-puluh meter atau hektar bahkan, tanam semua kemiri, tapi gak ada yang berbuah. Jadi apa? Maka dalam hal ini menemukan Israel seperti buah pertama pohon ara. Itu seperti seorang yang tanam, ingat itu padang belantara yang kering. Maka buah pohon ara menjadi sebuah dahaga. Atau di dalam tempat lain kurma misalnya. Sama prinsipnya. Maka gambar ini menunjukkan bahwa Allah mengharapkan buah dari umatnya. Dia menanti, bukan proses pendek, tahunan. Lalu dia menunggu seperti pohon ara itu mengalami buah pertama. Demikianlah Tuhan menanti kita umatnya. Ini gambaran Hosea. Dalam kitab Yeremia dan bahkan juga dalam kitab Mika sama. Muncul gambaran yang serupa. Ketika umat Tuhan hidup dalam ketidaksetiaan, para nabi berkata bahwa tidak ada buah pada pohon ara. Gak ada buah. Dengan kata lain, narasi Perjanjian Lama bicara pohon ara menjadi simbol kehidupan rohani dari umat Allah. Pohon ara itu harusnya menghasilkan buah. Apa buahnya? Karena ini simbol rohani. Seharusnya kita menghasilkan buah kebenaran, buah keadilan, buah kesucian, buah kasih dan ketaatan kepada Allah. And yet para nabi melihat tidak ada di dalam umat Allah. Ini teguran di dalam Perjanjian Lama. Terlalu banyak pohon ara yang tidak berbuah, menggambarkan Israel gagal menjadi umat Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Ketika kita masuk ke dalam Injil, simbol ini muncul berkali-kali.
Kembali di dalam pelayanan Yesus bahkan muncul. Ada satu peristiwa yang sangat menarik ketika Yesus mengutuk pohon ara. Ingat peristiwa itu ya, Yesus sama murid-murid lewat, bukan dia yang tanam kok, dia kutuk. Orang pikir, lu siapa, lu bukan penanamnya, rasa-rasa begitu. Mereka tidak ngerti konsep apa yang mau dikatakan oleh Yesus. Bagi kita dengan konteks saat ini akan merasa bahwa tindakan itu membingungkan. Bahkan murid-murid saja bingung, apalagi kita. Tetapi dalam konteks Alkitab, tindakan itu bicara tentang satu simbolik yang sangat kuat. Yesus sedang menunjukkan bahwa umat Allah waktu dia lewat, dia mau memandang bangsa itu, bagaimana keadaan mereka. Maka Yesus melihat mereka tidak memiliki pertobatan. Mereka memiliki tanda-tanda keagamaan, tapi tidak menghasilkan buah. Para Farisi yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, ahli-ahli Taurat yang berdebat dan menentukan hukum-hukum bagi bangsa Israel, tetapi mereka sendiri tidak mengalami pertobatan dan mereka berada dalam bahaya penghakiman. Itu sebab Tuhan memberikan gambaran tentang kutukan kepada pohon ara untuk mereka membuka diri. Ketika kita membaca perumpamaan pohon ara di dalam Lukas pasal 13 ini, maka kita melihat bahwa Yesus sedang berbicara dalam bahasa simbolik juga yang sudah dikenal oleh tradisi Alkitab tentang pohon ara. Jadi waktu Yesus bicarakan hal ini, harusnya mereka tidak asing karena perjanjian lama selalu menyimbolkan kita ini gambaran pohon ara di mata Tuhan, umat Allah yang dinanti berbuah. Maka waktu Yesus mengatakan hal ini, seharusnya mereka sadar. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Pohon ara dalam cerita ini bukan sekedar tanaman. Ia melambangkan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Maka pertanyaannya bukan sekedar apakah pohon itu hidup. Pertanyaannya bukan sekedar apakah kau hidup di dalam hidupmu sekarang. Tapi yang ditanyakan Tuhan bahwa memang hidupmu dari Tuhan. Pemeliharaan itu dari Tuhan. Kasih setia Tuhan yang memelihara hidupmu. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah engkau berbuah? Apakah engkau berbuah? Dan itulah pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada kita yang kerap kali kita tunda. Somehow kalau kita dengar seperti ini guilty, and yet kita tutup pintu guilty itu setelah kita keluar dari pintu gereja ini. Dan selesai. Maka seringkali kita hanya seperti nonton film di gereja. Saya suka ilustrasi ini, bukan original dari saya, ini dari Pendeta Eko. Dia bilang orang-orang di gereja itu kayak lagi nonton bioskop. Sejenis orang ada yang suka nonton bioskop film India. Apapun pokoknya nyanyi, nangis nyanyi, perang sambil tembak-tembak nyanyi gitu kan ya. Maka datang ke gereja cuman mau nyanyi-nyanyi aja, joget-joget gitu ya. Ada orang yang suka genre-nya film Korea. Apapun mewek dulu gitu ya. Sebelum peluru sampai orang udah bisa nangis. Karena waktu peluru itu datang diperlambat sedemikian, tiba-tiba musik datang, string muncul, lalu teringat terbayang-bayang, wah peristiwa dalam sepersekian detik, bayangan dia tentang keluarganya lebih banyak daripada peluru itu datang. Wah langsung mewek, baru dar, jatuh, nangis semua orang. Maka ada orang-orang yang datang ke ibadah, pengennya tuh nangis gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan pecinta film action? Jawabannya, lu datang ke GRII bro, film action. Lu kenapa? Dari mimbar dimaki-maki, dari mimbar ditegur-tegur dosa. Berapa lama lagi Tuhan harus tunggu? Oh iya guilty, aduh, serem kan ya. Wah, and yet selesai itu, gila film tadi keren. Dan, Jazid? Ya saya tahu saya ditegur, serem tadi, masih terguncang, kadang kebawa-bawa mimpi. But Jazid, tidak ada membawa perubahan karena penonton. Tapi Alkitab tidak mengundang kita untuk menjadi penonton hari ini. Pertanyaan itu menjadi satu hal yang harus kita bawa pulang dan berdiam di hadapan Tuhan. Inilah Lent itu, masa-masa prapaskah untuk melihat kembali kepada salib itu. Apa tujuan saya melihat salib itu? Adakah hatiku menerima undangan pertobatan itu? Berapa lama lagi Tuhan terus menunggu untuk aku mengalami pertobatan dari kedegilan, dari kesepelean, dari setiap hal-hal yang terus kusimpan di dalam diriku? Ini pertanyaan serius. Maka tidak berhenti di situ. Pertanyaan ini membawa kita kepada puncak dari berita Injil. Apa yang menjadi klimaks dari narasi ini Bapak Ibu sekalian? Maka mari kita melihat
Siapa sebenarnya pengurus kebun di dalam cerita itu? Oke, tadi si pemilik kebun, ya oke, refleksinya langsung kepada Allah. Tapi ini tiba-tiba kucuk-kucuk tiba ada namanya pengurus kebun. Ini mau bicara tentang siapa? Siapa pengurus kebun di dalam cerita itu? Banyak penafsir melihat bahwa justru tokoh si tukang kebun itu menggambarkan Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri. Yesus adalah dia yang berkata kepada Bapa. Yesus adalah pensyafaat bagi kita. Pensyafaat bagi kita. Dia tidak hanya mati di salib untuk kita, tetapi sekarang dia menjadi pensyafaat di hadapan Bapa. Seolah-olah untuk mengatakan, menunda penghakiman itu tiba. Tunggulah sebentar lagi. Berikan mereka waktu untuk mengalami pertobatan itu. Maka Yesuslah yang mengusahakan pertobatan dalam kita. Dia tidak hanya sekedar tunggu ya, enggak tempeleng kamu. Tapi Alkitab bilang, aku akan mencangkul tanahnya, bikin gembur. Aku akan memupuknya. Bukankah ini kasih setia Allah? Bukankah ini yang dikerjakan Kristus di dalam Roh Kudus yang terus menegur kita dari dosa, yang terus menerangi kita dengan firman-Nya, yang terus menggelisahkan kita untuk terus cemplung dalam dosa. Penantiannya tidak pasif, tapi dengan aktif. Dia mau memberikan kesuburan bagi kita. Dia mau kita bertumbuh, dia mau kita berbuah. Tidak sekedar hidup. Ini yang dikerjakan Yesus. Dia menjadi perantara kita kepada Bapa, dia menjadi pensyafaat kita kepada Bapa. Maka Yesuslah yang mengusahakan pertobatan dalam hati kita. Namun di sisi yang lain, di kayu salib kita melihat suatu hal yang lebih dalam lagi, suatu hal yang begitu berat, and yet begitu indah. Pohon yang tidak berbuah itu, pohon yang kerap kali tidak berbuah ini seharusnya dipotong, seharusnya ditebang dan dibuang ke pembakaran. Tetapi yang dihukum justru siapa? Kita tahu memandang kepada salib. Justru sang tukang kebun itu yang pasang badan untuk mati bagi kita. Untuk mati di salib. Ia menanggung penghakiman yang seharusnya jatuh kepada kita. Maka di sini kita boleh melihat sekali lagi. Kesabaran Allah bukan murahan, saudara-saudara sekalian. No. Allah panjang sabar. Iya. Tapi ingatlah, harga yang harus dibayar untuk panjang sabarnya Allah bagi engkau dan saya adalah darah Kristus, salib Kristus, harga yang tak mampu kita bayarkan. Maka ketika Yesus berjalan menuju salib, kalau kita melihat terang dari Lukas pasal 13 ini, masuk kepada Lukas pasal 23, puncaknya waktu Yesus mau disalib, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, jika orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apa yang terjadi dengan kayu-kayu kering? Maksudnya Yesus mengatakan bahwa dia yang benar tetapi tetap harus dimatikan. Bagaimana lagi kita yang hidup dalam ketidakbenaran berhadapan dengan murka Allah kelak? Yesus kembali memakai gambaran pohon di dalam menuju kepada kematiannya. Bahkan dia yang benar-benar harus menderita, dia yang benar harus mengalami penderitaan bahkan kematian. Bagaimana dengan kita yang hidup seperti kayu kering dalam hari-hari kita? Saudara, sekali lagi, undangan yang kita mau bawa pulang, Len Prapaskah, belajarlah memberi waktu di hadapan Tuhan. Ambillah waktu untuk berdiam di hadapan Allahmu, untuk terus memandang kepada karya Kristus, ya, pengorbanannya, ya, sekaligus untuk menjadikan itu cermin untuk membaca hidup kita. Berapa banyak ruang engkau terus membuat Tuhan menunggu? Berapa banyak waktu untuk engkau terus membiarkan panjang sabar Tuhan menanti? Berapa banyak waktu di mana engkau lupa untuk terus mau dikoreksi dan mau dikoreksi? Tak kala kita mau melayani, kita mau memberi persembahan, kita taat perpuluhan. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkenan atas semua yang kau kerjakan itu. Tapi yang lebih utama, yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita, Dia senantiasa menanti pertobatan kita. Amin. Maka mari kita belajar sekali lagi melihat pertanyaan dari teks ini. Narasi yang akhirnya tidak berhenti, tidak tuntas itu. Sampai kepada si tukang kebun mengatakan, biarkanlah sebentar lagi supaya dia berbuah.
lalu silent, tidak ada jawaban. Maka pertanyaan dari teks itu menggantung kepada kita, bergantung di hadapan kita. Berapa lama lagi Tuhan harus menunggu? Kiranya pertanyaan ini menjadi pertanyaan eksistensial bagi kita untuk kita jawab. Saudara, berapa lama lagi Tuhan harus menunggumu? Maka jawabannya, berapa lama waktu lagi Tuhan menunggu? Kita tidak tahu. Berapa lama lagi waktu penghakiman Tuhan tiba kepada kita? Kita nggak tahu. Hari penghakiman itu kapan? Kita nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ya sudah, no. Tetapi kita tahu satu hal yang pasti adalah hari ini Tuhan masih memberi waktu kepadamu. Hari ini Tuhan masih berkata, biarlah sedikit waktu lagi, biarlah 1 tahun lagi, kesempatan yang pendek itu. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berubah, bertobat, untuk berbuah. Kerjakanlah. Saudara jangan berpikir tunggu eskatologi akhir. Setiap pribadi kalaupun tidak sampai kepada eskatologi akhir, kita punya eskatologi pribadi. Kapan waktu tiba Tuhan mengambil nyawamu, tidak ada kesempatan. Saya tidak sedang berkhotbah guilt tripping kepadamu, tapi ini kebenaran firman yang diberikan Kristus bagi kita. Maka hari ini Tuhan masih berkata, biarlah dia 1 tahun lagi. Tuhan memberi kesempatan. Namun pertanyaan yang Yesus letakkan di hadapan kita, ketika dia memberi kesempatan ini, maka Tuhan tanya, aku memberikan kesempatan kepadamu. Jawab, apakah engkau berbuah? Mari kita berdoa. Oh Tuhan, selidiki hati kami. Dan sekali lagi kami boleh belajar untuk mengingat kalimat yang terlalu sering kami sampaikan, tapi dengan segala kegentaran kami boleh katakan lagi. Sungguh kami belajar melihat sekali lagi Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang begitu besar dan berdaulat, tetapi memberi ruang waktu untuk menunggu atas kami yang kerap kali degil dan bebal. Tetapi sekali lagi juga menjadi peringatan bagi kami, Allah yang kasih adalah Allah yang adil. Allah yang memberi waktu adalah Allah yang memberikan batas waktu. Sehingga penghakiman itu akan tiba. Itu bukan satu kalimat omong kosong, tetapi menjadi satu kesadaran untuk kami boleh gentar, untuk menyelidiki lagi hati kami, untuk terus juga memandang kepada salib Kristus. Kalau anugerah itu sudah kau berikan kepada kami, mengapa kami terus menunda dan menunda? Kalau kami tahu bahwa firman-Mu menerangi langkah kami, Roh Kudus akan memimpin kami, tetapi kenapa dengan segala alasan takut atau apapun itu, kami menunda dan menunda. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Ajar kami mengevaluasi diri, ajar kami untuk mau terus dikoreksi. Jangan kami terus melihat kesalahan orang lain dan terus berusaha mengkoreksi orang lain, tanpa kami punya hati mau dikoreksi. Berbelas kasih atas kami gereja-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami menjadi hamba-hamba-Mu, supaya kiranya terlebih dahulu bukan sekedar kami melayani-Mu sehingga kami menjadi berjasa atau berkenan di hadapan-Mu, tapi yang Kau rindukan adalah pertobatan kami, perubahan kami, dan menjadi hidup yang berbuah di hadapan-Mu. Berbelas kasihlah atas pohon ara-Mu ini ya Tuhan, atas kami gereja-Mu pada zaman ini. Jangan tebang kami, jangan buang kami ke pembakaran, tapi berbelas kasihlah untuk kami sekali lagi disadarkan. Tak kala kami harus mengalami luka, harus mengalami penggemburan, memang sakit, tapi untuk menghasilkan buah. Tak kala ranting-ranting yang tidak bermanfaat harus dipotong, tak kala kami harus dikoreksi, beri kami kerelaan. Tuhan, ini kami gereja-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu, berbelas kasih atas kami. Di dalam momen Lent ini menjadi satu kesempatan sekali lagi kami berdiam di hadapan-Mu. Kami mau memiliki waktu mengkoreksi diri di hadapan-Mu dengan terus memandang kepada salib Kristus menjadi pengharapan kami. Karena di dalam Kristus kami telah didamaikan, dan Kristus menjadi pensyafaat atas kami kepada Bapa yang memberi kami kesempatan memiliki waktu ini, supaya waktu kesempatan ini kami boleh berbuah. Pimpinlah hidup kami, terangi langkah kami, topang kami, dan kiranya Engkau yang berkenan memakai kami
bagi kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.